Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Bapak Ibu, mahasiswa, dan seluruh para mitra yang hadir pada pagi hari ini. Izinkan kami untuk membantu acara webinar Khatulistiwa Marine Talk di pagi hari ini dengan judul atau tema peran data series kelautan dalam mendukung pemanfaatan potensi sumber daya alam kelautan dan perikanan untuk pengembangan ekonomi biru. Nah, selanjutnya saya kembali menyapa kepada Bapak Dr. Suhana, SPY MSI. Beliau merupakan salah satu dosen dan praktisi di bidang ekonomi kelautan tropis dari kampus STIA Muhammadiyah Jakarta. Kami ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan waktu dari Bapak untuk sharing ilmunya pada pagi hari ini. Selanjutnya dengan format kami persilakan kepada Bapak Dr. Suhana, SPMC, untuk membawakan materi pada pagi hari ini. Kepada Bapak kami persilakan dengan format. Baik, terima kasih Pak Zanzibar atas waktunya. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu Pak Ibu Dekan, Mas Adityo dan Pak Endi, ilmu kelautan. Cuman pagi ini saya tidak berbicara Kalimantan Barat secara khusus. Saya ingin berbicara bagaimana kita menggunakan data series untuk mengkritisi kondisi kelautan saat ini dan juga kebijakan kelautan yang ada saat ini. Ini penting, tadi Pak Endi sudah menyampaikan bahwa data ini sangat penting, terutama di dalam merumuskan sebuah kebijakan, karena kalau datanya salah tentu kebijakan yang dibuat pun akan salah. Nanti ingin saya sampaikan beberapa hal yang perlu, karena ini forum akademis, banyak mahasiswa, banyak dosen, jadi saya ingin memancing diskusi nanti dengan data-data yang agak kritis gitu, supaya kita juga aware terhadap kondisi saat ini. Jadi kalau kita berbicara kelautan itu, di sini saya tidak terlalu banyak menyinggung bagaimana potensi, bagaimana. Ini sedikit profil saya S1 sampai S3 di IPB Bogor. S1 saya ilmu kelautan, S2 saya dan S3 saya di ekonomi kelautan tropika di IPB. Saya sekarang dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta. Penulis juga di blog. Saya punya blog sendiri tentang ekonomi kelautan. Yang berkenan untuk berkunjung ke blog saya, silakan. Dan di beberapa organisasi, termasuk di Yayasan Ikan Hias, di Pandu Laut, dan Pusaran KP. Nah, Kalimantan Barat juga termasuk salah satu eksportir ikan hias terbesar di Indonesia. Suatu saat mungkin kita akan berbicara itu di Oslo ini gitu ya. Baik, kita mulai bahwa memang laut ini mengandung keanekaragaman hayati yang unik dan menyediakan sumber daya makanan yang berharga dibanding dengan sekarang krisis keanekaragaman hayati gitu kan. Ini juga penting untuk kita perhatikan. Namun saat ini hanya 2,7% dari lautan yang sangat terlindungi. Selebihnya itu tidak terlindungi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ini adalah penelitian terbaru dari SALA 2021 lalu. 2,7% dari lautan yang ada saat ini di dunia itu yang terlindungi hanya 2,7%. Nah, rendahnya tingkat perlindungan ini sebagian besar disebabkan oleh konflik dengan perikanan dan penggunaan ekstraktif lainnya. Sekarang banyak dulu tahun 2004 lalu Uni Eropa sudah menurunkan aktivitas penangkapannya dengan mengurangi sekitar 50% armada tangkapnya karena sumber dayanya sudah overeksploitasi. Sudah overfishing di sana sehingga 50% armada tangkapnya waktu itu
dikurangi. Nah, konflik di Indonesia sendiri, sekarang banyak sekali, bahkan ke depan mungkin konflik sumber daya ini akan lebih besar. Perang dalam memperebutkan sumber daya ikan mungkin ke depan akan menjadi hal-hal yang selalu kita dengar, kita lihat di lapangan. Antara nelayan-nelayan sekarang, bahkan kita sering mendengar, sering menyaksikan bahwa nelayan-nelayan dari Pantura Jawa yang berkonflik dengan nelayan-nelayan yang ada di Kalimantan. Nah, ini hal-hal yang ke depan bisa jadi akan terus kita dengar. Hal ini terjadi kenapa? Karena ada sebuah kompetisi atau rebutan sumber daya yang ada di laut. Karena sumber daya semakin menipis, sementara nelayan adalah salah satu mata pencaharian yang menjadi andalan pemerintah saat ini. Nah, 4 tantangan bahkan menjadi ancaman mungkin utama abad sekarang ini. Nanti kita lihat data-datanya. Pertama ada penurunan keanekaragaman hayati global. Yang kedua adanya kita perlu memberi nutrisi kepada populasi yang terus bertambah. Pada bulan November ini, penduduk dunia sudah mencapai 8 miliar. Ini tentu memerlukan suplai nutrisi, khususnya dari ikan yang sangat besar. Sehingga kita perlu menjaga betul secara baik bagaimana sumber daya ikan itu tetap lestari. Karena kita perlu memberikan nutrisi kepada penduduk dunia, khususnya juga pada penduduk Indonesia dan lebih khusus lagi pada masyarakat yang ada di Kalimantan Barat. Yang kedua, keharusan juga dalam mengurangi perubahan iklim. Di COP27 kemarin, para pimpinan dunia masih menyepakati bahwa untuk sampai 1,5 derajat. Nah, yang terakhir adalah yang sangat sekarang yang menjadi kekhawatiran dunia adalah terkait tsunami plastik. Tsunami plastik ini hampir terjadi di seluruh wilayah, termasuk di Indonesia. Indonesia termasuk salah satu yang terbesar penyuplai dari plastik ke wilayah lautan. Dan sebagian besar plastik ini bersumber dari aktivitas di darat. Yang dibawa melalui aliran-aliran sungai yang berakhir di muara di pesisir, dan hanya 20% yang bersumber dari aktivitas di laut seperti jaring nelayan, dari karamba jaring apung, ataupun dari aktivitas lainnya yang ada di laut. Nah, 4 hal ini yang perlu menjadi perhatian, khususnya di ilmu kelautan OSO, karena ini tentu terkait dengan bagaimana menjaga keanekaragaman hayati khususnya ikan bebas dari zat-zat pencemar khususnya mikroplastik. Beberapa hasil riset penelitian menunjukkan bahwa beberapa jenis ikan tuna sudah banyak yang mengandung mikroplastik. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian kita. Ingin saya mendetilkan terkait data, karena sekarang berbicara data, populasi dunia yang terus bertambah, bahkan November ini sudah mencapai 8 miliar. Ini menunjukkan bahwa ini adalah perhatian yang sekali lagi bagaimana kita bisa menyediakan ikan sebagai sumber nutrisi yang dibutuhkan oleh badan kita. Dan di Indonesia sendiri diperkirakan pada tahun 2050 akan mencapai 317. Ini adalah, kalau kita lihat, India mengalami peningkatan, lalu yang lebih besar lagi antara Nigeria mengalami peningkatan, kalau dilihat 2050 ini. Nah, ini adalah perlu kita perhatikan. Bagaimana kita menyediakan, bagaimana negara, bagaimana pemerintah daerah di dalam menyediakan sumber nutrisi ini. Ini adalah tantangan-tantangan kita ke depan yang menjadi perlu perhatian kita semua. Yang kedua terkait dengan penurunan keanekaragaman hayati global. Penurunan rata-rata di seluruh dunia, di seluruh populasi satwa, ini sekitar 69%. Dari sejak tahun 1970.
Dan kita lihat di sini datanya dari tahun 70 sampai dengan 2018 ini indeks populasi kehidupan di planet ini terus mengalami penurunan. Dan kita lihat di ikan, misalnya ikan ini hanya 45% yang populasinya cenderung mengalami peningkatan. Sementara lebih dari 50% cenderung populasinya mengalami penurunan. Dan kita lihat di sini yang paling besar memang amfibi dan ikan ya, amfibi dan ikan. Sehingga ini menjadi harus perhatian. Termasuk burung juga cukup besar, 52% yang populasinya terus mengalami penurunan. Nah, sehingga kita tahu persis bagaimana Kalimantan Barat tadi yang saya sebut di Lemungkutan, misalnya di Lemungkutan itu keanekaragaman hayatinya cukup bagus, ya, cukup bagus karena di situ setahu saya di situ adalah kawasan konservasi laut daerah, KKLD. Nah, mudah-mudahan ini bisa terus dipertahankan bagaimana keanekaragaman hayati yang ada di sana, sehingga ke depan bisa mensuplai bagaimana kebutuhan ikan, kebutuhan nutrisi dari ikan yang ada di khususnya yang ada di Kalimantan Barat, yang lebih khusus umum lagi untuk wilayah Indonesia. Termasuk Kalimantan Barat adalah salah satu eksportir di Indonesia untuk produk-produk kelautan. Nah, ini kita lihat datanya untuk keanekaragaman hayati, bagaimana kita pentingnya, bagaimana peran universitas, khususnya Universitas Oslo di dalam menjaga keanekaragaman hayati ini supaya tidak terus mengalami penurunan. Nah, terkait dengan perubahan iklim, COP 2027 kemarin itu kembali menegaskan bahwa untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat. Ini sehingga dunia membutuhkan pengurangan emisi gas rumah kaca global yang cepat, mendalam dan berkelanjutan sebesar 43% pada tahun 2030 dibandingkan tingkat yang 2019 kemarin. Nah, ini juga sudah menjadi penting, khususnya di peran bagaimana laut. Kita menjaga laut ini sama dengan menjaga supaya perubahan iklim, karena kita tahu bahwa sekarang yang menjadi perhatian hanya banyaknya fokus kepada mangrove misalnya. Padahal di laut itu tidak hanya mangrove, tapi juga ada seagrass. Seagrass ini perannya sangat besar, padang lamun, dan di salah satu di Lemungkutan juga seagrass ini setahu saya cukup banyak besar. Dan ini penting untuk dijaga supaya pemanasan global ini dapat terkendali, dan laut memiliki peran yang sangat penting. Inilah salah satu penting bagaimana menjaga Lemungkutan, bagaimana menjaga seagrass, menjaga mangrove, menjaga terumbu karang yang ada di wilayah Kalimantan Barat untuk menjaga iklim global ini. Ini penting. Saya tahu persis Pak Endi ini ahlinya terumbu karang yang ada di Dinas Kelautan Perikanan, sehingga beliau sangat memahami betul bagaimana kondisi terumbu karang yang ada di wilayah Kalimantan Barat. Nah, yang sekarang yang banyak perhatian publik juga adalah bagaimana ancaman nyata tsunami plastik yang saat ini sudah terjadi. Bahkan sekitar 9,2 miliar ton plastik non-daur ulang yang diproduksi dari tahun 1950 sampai 2017 ini setengahnya dibuat pada era milenium ini. Ini hasil penelitian terbaru 2022 ini di jurnal internasional di nature.com gitu ya. Ini salah satu jurnal internasional yang penting kita baca gitu ya. Nah, dari sampah tersebut hampir 80% telah dikubur di tempat pembuangan akhir atau dibuang ke lingkungan, dan hanya sedikit 8% yang didaur ulang. Pada tahun 2060, sampah plastik dapat meningkat 3 kali lipat dari level tahun 2019. Ini luar biasa, artinya ancaman emisi gas karbon dari siklus hidup penuh plastik ini
diperkirakan akan meningkat lebih dari 2 kali lipat. Dan Indonesia sekali lagi adalah salah satu negara terbesar penyumbang dari plastik ini. Nah, termasuk di wilayah Kalimantan Barat, saya kira sampah plastik ini merupakan salah satu ancaman yang perlu terus diperhatikan, khususnya oleh Universitas Oslo yang ada yang mengawasi ataupun mengkaji kondisi kelautan perikanan yang ada di wilayah Kalimantan Barat. Jadi sampah plastik ini kalau misalnya apalagi sudah menjadi mikroplastik, ini cukup berbahaya ketika mikroplastik ini dikonsumsi oleh ikan dan ikannya dikonsumsi lagi oleh manusia, oleh kita sebagai manusia, karena predator tertinggi dalam hal ini manusia. Nah, ini tentu akan kembali ke badan kita. Kita tahu dampak dari mikroplastik ini sangat berbahaya bagi kesehatan kita sebagai manusia. Sehingga ini perlu juga menjadi perhatian dari kita sebagai akademisi, bagaimana menyelamatkan wilayah laut, wilayah pesisir dari ancaman tsunami plastik yang saat ini sudah terjadi. Kita harus mulai bagaimana Universitas Oslo menyatakan bebas dari penggunaan plastik-plastik sekali pakai. Mahasiswanya misalnya diwajibkan untuk membawa tumbler sekolah. Ke kampus ya. Ke kampus. Nah, sehingga kehidupan kampus menjadi ramah lingkungan. Kita sebagai dosennya juga setiap saat kita membawa tumbler. Kampus juga menyediakan dispenser saja. Jadi tidak perlu ada botol-botol kemasan yang setiap saat pasti kita buang. Nah, kami sendiri sudah membiasakan setiap saat saya sendiri keluar kemana-mana selalu bawa tumbler supaya kita tidak membeli minuman-minuman yang sekali kemasan. Karena kita salah satunya turut bertanggung jawab bagaimana mengatasi ancaman tsunami plastik ini. Saya kira ini perlu terus kita kampanyekan karena ancaman ini nyata sekali. Kemarin hari Minggu saya juga turut mengkampanyekan ini di salah satu pesisir di Bali dengan beberapa mitra. Bagaimana Bali sebagai lokasi wisata di sana, tapi ada satu kawasan pesisir yang sampahnya lumayan banyak dan itu bersumber dari muara. Sekali lagi bersumber dari muara. Nah, ini menyadarkan masyarakat yang ada di wilayah daratan itu menjadi penting. Apalagi Kalimantan sungainya besar-besar dan pasti sumber banyak mengangkut sampah-sampah plastik yang ada dari hulu. Nah, jadi untuk menyelamatkan tsunami plastik ini, kampanyenya tidak hanya berasal di wilayah pesisir, tapi juga perlu disampaikan di wilayah-wilayah masyarakat yang ada di pinggir-pinggir sungai. Jangan sampai mereka membuang kemasan-kemasan plastik ke sungai, dan itu pasti akan merepotkan masyarakat, khususnya nelayan yang ada di wilayah pesisir. Dan apalagi sekarang plastik ini merupakan salah satu bentuk ketidakadilan bagi laut, dan itulah yang mengancam ekonomi biru ke depan. Sehingga betul-betul ini harus kita sama-sama mengkritisi ini. Nah, padahal kalau kita lihat, laut ini memiliki peran yang sangat strategis di dalam kerangka SDGs yang saat ini menjadi perhatian oleh dunia, termasuk oleh Indonesia. 3 pilar SDGs ini yang sangat penting ini, lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Ini yang lingkungan ditunjukkan dengan yang warna biru di sini. Lalu ini memberikan landasan untuk mendukung SDGs masyarakat dan SDGs ekonomi.
Artinya kalau misalnya lingkungan itu baik, maka pencapaian SDGs yang terkait dengan masyarakat dan ekonomi itu menjadi tidak akan susah. Tapi kalau misalnya SDGs yang terkait dengan lingkungan itu jelek, di sini di mana ikan nomor SDGs 14 itu perikanan, kalau misalnya jelek di dalam lingkungannya, tentu akan berdampak terhadap bagaimana kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Nah, sehingga di sini bagaimana kita menjaga supaya laut tetap lestari, ikan tetap lestari, sehingga kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi itu akan tetap terjaga dengan baik. Inilah bagaimana peran laut di dalam kerangka SDGs. Nah, oleh sebab itu tadi Pak Edi menyinggung bahwa diperlukan data time series, diperlukan data karena data ini sangat bermanfaat, data laut ini sangat bermanfaat bagi perekonomian masyarakat ataupun kesejahteraan masyarakat. Jadi data laut ini kita harus paham betul bagaimana data laut ini rantainya rantai nilai tambah dari data laut ini penting kita perhatikan. Rantai nilai tambah ini adalah inti dari layanan kelautan dan iklim yang menghubungkan antara raw data sampai kepada user. Nah, raw data inilah mulai dari penginderaan jarak jauh atau survei data lapangan, in situ dan ex situ gitu ya. Nah, ini dari raw data kita olah data oceanografi dan lain-lainnya menghasilkan sebuah produk dan sampai kepada user. Misalnya bagaimana kita menjual data perikanan ini, data oceanografi, data terumbu karang ini kepada para pelaku wisata. Para pelaku wisata bahari yang ada di Pulau Lemukutan, yang ada di Kalimantan Barat, tentu mereka membutuhkan data-data bagaimana pola arus yang ada di wilayah pulau tersebut, sehingga mereka bisa menyaman di dalam menyelam di wilayah Pulau Lemukutan itu. Dan tidak mungkin mereka membaca raw data, tapi Universitas Oslo sebagai penyedia jasa itu penting untuk menyajikan data-datanya, menampilkan data-datanya, dan itu bisa diakses oleh para wisatawan yang datang ke wilayah Kalimantan Barat. Bagaimana pola arus, bagaimana sumber daya yang ada di wilayah Lemukutan tadi, itu kan. Itu kalau misalnya bisa diakses oleh para wisatawan, yang khususnya wisatawan selam yang datang ke Pulau Lemukutan itu, pasti mereka akan semakin banyak para wisatawan yang datang ke situ. Tapi kalau misalnya kita tidak memiliki data, tidak memiliki informasi yang diberikan kepada publik, khususnya pada para wisatawan, tentu ini akan tidak menarik bagi para wisatawan untuk berkunjung ke situ. Padahal misalnya di situ memiliki potensi yang cukup baik, dan salah satu penopang dari ekonomi biru ini adalah wisata bahari. Nah, dari sekarang kita harus mulai bagaimana mengolah data itu. Data itu tidak hanya sebagai data disimpan, tapi juga diolah, disampaikan informasinya supaya user, khususnya tadi saya sampaikan contoh kasusnya misalnya wisata bahari, itu mereka para pegiat atau para penikmat wisata selam itu bisa mendapatkan informasi kapan yang musim yang baik untuk menyelam di wilayah situ. Seperti itu. Karena setahu saya beberapa wilayah situ juga pada waktu-waktu tertentu arus yang membawa lumpur itu di wilayah pesisir Kalimantan itu, Kalimantan Barat cukup tinggi. Kebetulan waktu saya survei menelusuri pesisir Kalimantan Barat itu cukup keruh gitu kan perairannya. Dan juga di sekitar Pulau Lemukutan juga di situ ada hiu gitu kan.
ada goa yang hiu yang potensial untuk menjadi objek wisata yang menarik. Termasuk juga dulu bagaimana kita mengidentifikasi ada jejak-jejak penyu ke situ. Nah, ini juga penting untuk disampaikan informasi itu kepada publik supaya khususnya para pegiat wisata sekarang banyak baik wisatawan asing maupun wisatawan lokal yang senang menyelam, tentu ini menjadi informasi yang menarik. Sehingga Dinas Kelautan Perikanan, Dinas Pariwisata Kalimantan Barat ketika akan mengembangkan wisata bahari di wilayah Kalimantan Barat, Universitas Oslo bisa berperan baik di situ dengan memberikan analisis dan hasil informasi analisisnya yang bisa diakses oleh publik. Termasuk di dalam mengembangkan perikanan misalnya. Saya yakin para pengusaha perikanan yang ada di situ juga memerlukan data-data ikan apa yang ditangkap di situ, musimnya kapan saja, dan berapa ininya yang bisa ditangkap. Perkembangan itu dari sekali lagi bahwa dari mulai raw data diolah menjadi sebuah produk dan disampaikan kepada publik itu hal yang sangat menarik dan perlu dilakukan oleh Universitas Oslo, khususnya di ilmu kelautan. Nah, sehingga kondisi lingkungan sumber daya laut ini kalau misalnya kita jaga baik, maka itu yang tadi saya sampaikan dalam kerangka SDGs ini bisa bermanfaat bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bagaimana untuk pertumbuhan ekonomi yang ada di Kalimantan Barat pun mengalami peningkatan. Ini adalah kita berbicara bagaimana peran data di dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau misalnya data itu hanya kita simpan menjadi tumpukan laporan saja di kampus gitu kan, tanpa kita publikasikan, tanpa sampai data itu menjadi informasi ke user, maka itu tidak akan berdampak. Maka mulai saat ini kita perlu sebagai akademisi gitu kan, perlu bagaimana mengolah data-data yang ada saat ini. Data-data ini sekarang ini banyak sekali data gitu kan, tapi banyak orang yang tidak paham bagaimana mengolah data itu menjadi sebuah informasi. Contoh kasus misalnya, kalau saya ingin bertanya ikan apa yang banyak dikonsumsi oleh warga masyarakat Kalimantan Barat, tentu itu harus ada datanya untuk menyatakan itu. Nah, itu adalah penting bagaimana kita mendorong supaya ekonomi perikanan yang ada di sana bertumbuh dengan baik. Dan sekali lagi ini adalah basisnya data time series gitu ya. Nah, data dan ilmu pengetahuan juga ini mendukung perikanan berkelanjutan. Kita mengenal bagaimana pendekatan lingkungan, ekosistem approach di dalam fisheries management itu sangat-sangat tergantung kepada data dan ilmu pengetahuan. Kalau misalnya tidak ada data, bagaimana mau merencanakan sebuah manajemen perikanan yang baik gitu kan? Pak Endi tidak bisa merumuskan sebuah roadmap pembangunan kelautan yang ada di wilayah Kalimantan Barat kalau misalnya datanya tidak ada. Nah, sehingga ini data, sekali lagi data terkait bagaimana lingkungan, bagaimana ekonomi, bagaimana itu lingkungan, ekonomi, sosial, hukum dan lain-lain, ini penting. Dan sekali lagi itu adalah ranahnya universitas. Kita sebagai universitas, sebagai akademisi, bagaimana membantu pemerintah di dalam menyediakan data-data dan ilmu pengetahuan untuk perikanan yang lestari. Nah, ini adalah kerangkanya, sehingga bagaimana pentingnya ilmu pengetahuan dan data. Dan tentu adalah layanan tadi ya. Jadi data itu tidak hanya menjadi data yang disimpan, tapi data yang diolah dan dipublikasi ya,
sehingga itu menjadi sumber informasi bagi semua elemen masyarakat, termasuk pengusaha, para pelaku usaha yang ada di Kalimantan Barat, dan juga pemerintah di dalam menyusun roadmap pembangunan kelautan yang ada di daerah. Dan ini pun juga jadinya penting gitu kan. Bagaimana pentingnya kita menginvestasikan anggaran untuk data. Ini sangat penting gitu kan. Nah, namun demikian kalau kita melihat anggaran baik dinas sekarang ini tidak hanya Kalimantan Barat, hampir seluruh dinas, hampir seluruh provinsi yang ada di Indonesia, anggaran untuk pembangunan kelautan itu tidak lebih dari 4% dari APBD-nya. Mungkin Kalimantan Barat tidak lebih dari 1%. Nah, ini juga bagaimana mau membangun laut, bagaimana mau menyediakan data yang baik misalnya. Kalau perhatian dari pemerintah daerah sebagai pengguna data itu minim investasinya. Nah, ini juga penting seperti itu. Saya ingin melanjutkan bahwa ini pentingnya data juga dalam pendugaan stok ikan misalnya, pendagaan mengestimasi sumber daya ikan. Ini adalah alur proses bagaimana pengkajian atau pendugaan stok ikan dari mulai alokasi kuota jumlah tangkapan yang diperbolehkan, usaha penangkapan, pendataan, sampai analis data. Nah, pendataan dan analis data ini merupakan tahapan yang esensial di dalam pendugaan stok sumber daya ikan. Nah, sehingga sekali lagi bahwa inilah pentingnya kita kampus berperan di sini di dalam menyediakan data dan informasi untuk mendukung langkah-langkah ataupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk di dalam mendukung para pelaku usaha yang ada di daerah dalam mengembangkan ekonomi perikanan kelautan yang ada di daerahnya. Untuk pariwisata bahari, tadi saya cerita data apa saja yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha wisata bahari. Bagi para pelaku usaha perikanan, ikan hias, konsumsi, itu juga penting data-data apa saja, data dan informasi apa saja yang perlu mereka miliki, gitu kan, mereka butuhkan. Sekali lagi itu adalah layanan data yang bisa kita sebagai akademisi menyediakan, memberikan informasi itu. Dan OSO itu bisa menjadi salah satu sentral nantinya di Kalimantan Barat di dalam menyediakan data dan layanan informasinya. Dan saya yakin dengan SDM yang ada di sana, gitu kan, bisa terus berkembang ke depannya. Nah, penguatan data ini juga bagaimana bisa menghasilkan output yang bagus kalau misalnya tidak didukung oleh data yang baik. Dan sekarang dalam proses pendataan ini tentu banyak kemajuan teknologi pengumpulan data yang saat ini berkembang. Minggu lalu saya dan tim mempresentasikan bagaimana aplikasi yang ada di Indonesia saat ini terkait dengan perikanan tuna misalnya. Ada 78 aplikasi di Indonesia saat ini yang mendukung perikanan tuna di Indonesia, mulai dari hulu sampai kepada pasar. Nah, akan tetapi dari 78 aplikasi ini ternyata sebagian besar tidak terkoneksi. Padahal ini penting, gitu kan, dan sebagian besar masih diinisiasi oleh pemerintah. Nah, teknologi ini saya kira mungkin OSO juga ke depan perlu mengembangkan ini, gitu kan. Jadi dalam pengumpulan teknologi ini cukup banyak yang sekarang bisa diinisiasi, gitu kan. Mobilnya yang aplikasi-aplikasi yang bisa dikembangkan, gitu kan. Dan tidak hanya itu, kan, banyak sekali informasi dengan sekarang tsunami informasi sekarang ini yang terjadi di laut.
di ilmu kelautan ini juga setiap hari kita bisa mengakses jurnal, mengakses informasi di media sosial dan lain-lain, sehingga kita karena semakin banyaknya, maka peran universitas, peran dosen, peran mahasiswa di dalam menjaga atau menjadi quality control atas data itu menjadi penting. Jangan sampai data-data hoax yang banyak, karena tidak semua data itu juga data yang valid gitu kan. Ini penting bagi kita sebagai akademisi, bagaimana mengetesnya, ya kita lihat metodenya. Selama metodenya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, saya kira data itu walaupun bertentangan itu bisa kita pertanggungjawabkan itu. Tapi kalau misalnya metode pengumpulannya tidak jelas, itu patut kita hati-hati dalam pemakaian data-data tersebut. Nah, kita sebagai akademisi itu menjadi quality control terhadap penjamurnya data-data yang saat ini sangat banyak. Dan juga tentu memerlukan penyimpanan dan pengolahan dataset, gitu kan. Ini makanya di sini perlu investasi, pemerintah daerah perlu menginvestasikan anggarannya bagaimana mulai dari penyediaan data, mulai dari dengan pengumpulan data sampai kepada quality control dan penyimpanan. Dulu mungkin kita perlu hard disk yang sangat besar, perlu infrastruktur yang besar yang kita beli gitu kan, tapi sekarang kita tidak perlu ini, cukup dengan cloud itu juga udah penyimpanan cukup besar gitu. Nah, ini penting. Jadi investasi data yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah menjadi sangat penting. Khususnya Kalimantan Barat, bagaimana Dinas Kelautan Perikanan Kalimantan Barat menginvestasikan, salah satunya menyediakan data khususnya di wilayah Kalimantan Barat, yang ada di Kalimantan Barat dari hulu sampai hilir, dari semua rantai pasok kelautan dan perikanan. Di sana saya kira perlu mulai menjadi perhatian supaya perlu ada investasi yang memadai, sehingga mulai data itu diolah sampai mengeluarkan sebuah produk menjadi suatu rangkaian yang valid. Kalau misalnya datanya tidak valid, maka output yang akan dihasilnya pun tidak akan valid, seperti itu. Nah, sehingga sekali lagi disinilah pentingnya kita menginvestasikan anggaran untuk pendataan ini. Nah, ada karena ini terkait dengan ekonomi kelautan, ekonomi biru gitu kan. Walaupun ekonomi biru itu tidak identik dengan ekonomi kelautan. Ekonomi biru itu salah satu pendekatan yang saat ini berkembang untuk mengembangkan ekonomi laut. Tapi ekonomi biru ini tidak hanya bisa dipakai oleh sektor kelautan, kan? Sektor daratan pun bisa mengaplikasikan pendekatan ekonomi biru ini. Nah, khusus untuk di sektor laut, kalau misalnya kita tidak hati-hati, ini hasil riset Bennett dan kawan-kawan 2001 kemarin di jurnal internasional, mereka mengkaji dari seluruh jurnal yang ada di dunia ini, di internasional ini, bagaimana potensi ketidakadilan pembangunan ekonomi berbasis laut. Nah, pertama perampasan ruang dan pemindahan masyarakat. Ini sekarang biasanya konflik antara wisata bahari dengan perikanan misalnya dulu, lalu konflik antara ruang pemanfaatan ruang, khususnya tambang misalnya, antara tambang dengan perikanan, antara tambang dengan pariwisata bahari. Nah, ini juga penting diperhatikan. Bisa jadi kalau misalnya karena ini ranahnya Pak Endi, saya kira tata ruang ini penting. Di Kalimantan Barat juga perlu diperhatikan, jangan sampai karena demi mengembangkan ekonomi kelautan misalnya, ruang yang biasanya dipakai untuk nelayan melakukan budidaya, menangkap ikan, di ruang yang biasanya dipakai oleh para pembudidaya ikan di dalam mengembangkan budidaya, tapi ketika akan mengembangkan wisata bahari misalnya,
maka ruang itu terampas. Nah, jadi jangan sampai terjadi. Di beberapa wilayah di Indonesia, perampasan ruang ini sangat banyak. Yang sekarang yang lagi proses gugatan misalnya di Pulau Sangihe, misalnya. Beberapa yang lalu juga di Pulau Selayar. Nah, mudah-mudahan di Kalimantan Barat tidak terjadi. Yang kedua, kepedulian keadilan lingkungan dan dari pencemaran dan limbah ini penting. Tadi udah saya sampaikan di awal bahwa bagaimana pencemaran plastik dan lain-lain ini menjadi penting. Degradasi lingkungan, dampak mata pencaharian bagi masyarakat nelayan kecil, sampai kepada pengecualian pengambilan keputusan dari tata kelola. Ini nelayan kecil kalau misalnya demi ekonomi kelautan misalnya tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Nah, ini adalah hal penting juga yang menjadi perhatian kita sebagai akademisi. Jangan sampai pembangunan ekonomi kelautan yang ada di wilayah Kalimantan Barat khususnya itu berpotensi kepada ketidakadilan bagi masyarakat dan lingkungan. Nah, ini adalah PR bagi Universitas Oslo untuk mengawal ekonomi kelautan, ekonomi biru di wilayah Kalimantan Barat. Ini adalah pemicu dari perikanan tidak berkelanjutan, mulai dari penangkapan, penggunaan alat tangkap yang merusak, beberapa waktu yang lalu sampai saat ini konflik antara penggunaan cantrang misalnya di wilayah Kalimantan Barat juga banyak, seperti itu. Lalu tata kelola, budidaya ikan. Ingat bahwa budidaya ikan sampai sekarang ini sumber pakannya masih menggunakan ikan rucah ataupun tepung ikan untuk budidaya ikan. Nah, sehingga ketergantungan budidaya ikan terhadap perikanan tangkap itu sangat tinggi sampai sekarang. Nah, ke depan mungkin kalangan kampus bisa lebih berinovasi bagaimana supaya pakan ikan itu tidak lagi bersumber dari pelet atau bersumber lagi dari tepung ikan, gitu kan? Tidak bersumber dari tepung ikan, tapi dari hal-hal lain karena misalnya untuk mengembangkan budidaya kerapu itu kita untuk menghasilkan 1 kg ikan kerapu itu dibutuhkan kalau tidak salah sekitar 6 kg ikan rucah seperti itu. Apalagi misalnya mau mengembangkan lobster. Lobster itu untuk menghasilkan 1 kg lobster itu dibutuhkan sekitar 20-30 kg ikan rucah. Itu adalah hasil penelitian di Vietnam. Jadi bagaimana mengembangkan lobster ini berpengaruh terhadap degradasi sumber daya ikan di wilayah Vietnam. Nah, itu jangan sampai juga terjadi di wilayah Indonesia. Nah, itu hal-hal yang dari mulai sumbernya, bagaimana menangkap ikan, bagaimana membudidayakan ikan, yang menjadi pemicu perikanan yang tidak berkelanjutan atau tidak lestari, sampai sistem pasokannya sampai kepada pasarnya, konsumen akhir. Nah, ini juga penting kita mengedukasi pasar, bagaimana supaya pasar tidak mengkonsumsi lobster yang bertelur misalnya, tidak mengkonsumsi telur penyu misalnya. Nah, ini juga penting dilakukan. Bagaimana? Karena itu ketika pasar masih memerlukan yang besar untuk telur penyu misalnya, lalu ataupun untuk kepiting bertelur misalnya yang ada di Kalimantan Barat, nah itu akan merusak, akan cenderung akan meningkatkan laju eksploitasi, dan itu hanya akan menjadi pemicu dari perikanan yang tidak berkelanjutan. Nah, hal itu semua tentu perlu ada transformasi. Bagaimana supaya laut ini, inti dari ekonomi biru adalah menciptakan keadilan di laut itu kan. Dari transformasi ini, PNET dan kawan-kawan merekomendasikan ada 10 hal, mulai dari mengakui dan melindungi hak akses dan hak sumber daya dan spasial,
Jadi nelayan-nelayan ketika tadi terjadi perebutan ruang, maka yang diutamakan adalah bagaimana mengakui dan melindungi hak akses para nelayan, para masyarakat pesisir yang selama ini mereka menggantungkan aktivitas ekonominya di wilayah tersebut. Lalu mengambil pendekatan kehati-hatian sampai kepada mengembangkan proses perencanaan tata kelola yang inklusif dan partisipatif untuk pembangunan laut. Nah, saya kira 10 hal ini yang menjadi perlu perhatian kita semua, bagaimana supaya ekonomi biru ini bisa menciptakan keadilan bagi masyarakat yang ada di wilayah Kalimantan Barat khususnya. Ini adalah solusi dari perikanan yang tidak berkelanjutan tadi, bagaimana kita dari sumber hulunya, bagaimana kita menyediakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Lalu dari praktek budidaya juga tadi bisa tidak lagi bersumber dari pakan ikan ruca. Setahu saya di Kalimantan Barat dulu di sekitar Pulau Lemukutan juga ada budidaya ikan kerapu misalnya. Saya tahu nggak tahu kalau sekarang masih ada atau sudah tidak ada. Nanti mungkin bisa diupdate. Dan itu memerlukan sumber pakan. Nah, lalu dari sistem pasokan produk perikanan juga sekarang isu ketelusuran, isu sertifikasi, bahkan khususnya ketelusuran alat tangkap yang dipakai juga ini menjadi penting diperhatikan sampai kepada konsumsi akhir. Bagaimana kita mengubah persepsi masyarakat ataupun pasar supaya mereka tidak lagi mengkonsumsi telur penyu, tidak lagi mengkonsumsi kepiting bertelur, gitu kan. Supaya perikanan-perikanan kita bisa berkelanjutan seperti itu. Ini adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh kita sebagai universitas, sebagai akademisi, bagaimana menyadarkan mulai dari tingkat hulu sampai kepada di bagian hilir. Gitu. Langkah-langkah ini kita bisa lakukan. Gitu. Nah, saya ingin sedikit lebih agak dalam dikit terkait bagaimana kebijakan kelautan di nasional. Ini adalah saya mencoba menganalisis periodisasi kebijakan usaha perikanan tangkap di Indonesia dari tahun 2000 sampai 2024 mungkin ya. Sekarang baru 2022 lah, 2022. Nah, tapi karena ini periode pemerintahan 5 tahunan. Nah, sebelum tahun 2020, sebelum tahun 2000, sistem yang di perikanan itu adalah sistem lisensi charter kapal asing. Di sini dulu ada karena dukungan negara sahabat terhadap ratifikasi UNCLOS 82, ini kita menghargai itu, sehingga dulu pertama kali ada sistem lisensi. Lalu tahun 2001 sampai 2005 dikenal dengan bilateral agreement. Ini pengaturan kapal asing melalui bilateral agreement. Ini diberikan alokasi kapal asing dari pemerintah Cina, dari Filipina dan dari Thailand, dan antara 2001 sampai 2005. Lalu 2005 sampai 2010 ada lagi kebijakan usaha perikanan tangkap terpadu, di mana menutup kebijakan perizinan kapal ikan asing dan memberikan izin impor. Kalau dulu kapal asing boleh masuk gitu kan dengan bendera asingnya, tapi waktu 2005 sampai 2010 kapal asing tidak boleh, tapi pelaku usaha di Indonesia boleh mengimpor. Itu yang dikenal dengan kapal asing. 2010 sampai 2014 industrialisasi perikanan tangkap terpadu, di mana ini membuka kesempatan pengadaan kapal di atas 300 gross ton dan mewajibkan perusahaan berbadan hukum, Badan Hukum Indonesia. Lalu 2014 sampai 2019 pemerintah mengeluarkan kebijakan yang sangat yang sangat besar gitu kan dampaknya, di mana 0% untuk modal asing. Itu tertuang dalam Perpres 44 tahun 2016, di mana di situ 0% untuk perikanan tangkap untuk modal asing dan 100%
dikhususkan untuk kapal penangkapan dalam negeri antara 2014 sampai 2019. Akan tetapi asing boleh membuka kesempatan kepada asing untuk melakukan investasi di luar penangkapan. Jadi 100% penangkapan untuk dalam negeri, asing boleh masuk untuk pengolahan dan yang lain di luar penangkapan. Nelayan kita cukup mampu di dalam mengelola penangkapan ikan. Akan tetapi 2019 ini sejak Jokowi periode kedua, kebijakan ini dianulir kembali. Asing kembali boleh masuk saat ini. Bahkan dengan sistem kuota, asing bisa mendapatkan kuota seperti itu melalui perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah yang ingin saya tunjukkan di sini adalah kalau kita melihat di sini ada ketidakkonsistenan antara pemerintah di dalam kebijakan perikanan tangkap. Yang seharusnya sudah dimulai bagaimana mendorong pelaku nelayan lokal untuk memanfaatkan 100% untuk aktivitas untuk modal dalam negeri, kan. Tapi sekarang ini mulai diperbolehkan kembali modal asing, kuota dengan sistem kuota, kan. Nah, ini tentu akan berdampak terhadap tadi dari awal saya bilang terjadi rebutan sumber daya. Akan terjadi rebutan sumber daya. Karena kalau kita melihat perubahan di periode kedua ini karena ada target untuk mengejar 12 triliun PNBP gitu kan. Ini juga menjadi kita kritisi gitu kan. Karena ini pasti akan mengancam nelayan kecil gitu kan. Kita lihat di sini ternyata kuota penangkapannya distribusi ini kalau kita lihat di sini di paparannya Pak Menteri itu ternyata lebih dari 60%, 64,90% ini dialokasikan untuk industri. Yang warna kuning ya, pink. Bukan, agak kecoklat-coklatan. Nah, ini 64% ternyata untuk alokasi industri. Padahal kita tahu, ini saya ngambil data, kita kritisi dengan data, gitu kan. Ternyata sebagian 92,27% produksi perikanan tangkap yang ada di Indonesia saat ini 92,27% itu dihasilkan dari kapal-kapal di bawah kewenangan pemerintah provinsi. Dan hanya sekitar 7,73% yang bersumber dari kapal-kapal yang berizin pusat. Artinya kalau misalnya 64% tadi dialokasikan untuk industri, ini tentu akan mengancam dari kapal-kapal ataupun nelayan-nelayan yang ada di bawah kewenangan provinsi. Ini yang perlu kita perhatikan, kita kritisi, jangan sampai kebijakan pemerintah ini kontraproduktif dengan ekonomi biru. Nah, karena pemerintah selalu menggembar-gemborkan ekonomi biru, tapi prinsip dari ekonomi biru itu adalah keadilan sosial. Di sini tidak terjadi. Izin Pak, waktunya 7 menit lagi. Siap. Mudah-mudahan tidak sampai 7 menit kita selesai. Nah, ini salah satu yang sekali lagi kita berbicara data. Kita berbicara data, bagaimana data, kalau misalnya data salah, maka kebijakannya pun salah. Yang 60% tadi harusnya itu dialokasikan lebih dari 70% karena 92% ini selama ini oleh produk kapal-kapal di bawah 30 gross ton, harusnya itu adalah kuota yang paling besar. Tapi ternyata berbeda. Nah, ini pun yang perlu kita kenapa kita memerlukan data? Karena sekali lagi bahwa sekarang ini kalau misalnya kita tidak hati-hati mengejar PNBP, mengejar ekspor yang tinggi, itu secara teori sumber daya itu bisa berdampak terhadap tragedy of the commodity. Dulu di perikanan dikenal dengan tragedy of the common. Tapi kalau misalnya prosesnya bersumber dari peningkatan PNBP, bagaimana mengeksploitasi sumber daya, bagaimana mengekspor benih lobster misalnya,
itu akan menciptakan tragedy of the commodity. Dan ini bisa terjadi di perikanan. Ini ada jurnal internasionalnya yang mengulas ini, dan ini sebagian besar, ini contohnya di Pasifik, Kepulauan Pasifik sudah collapse gitu, akibat dari bagaimana mengejar PNBP tanpa memperhatikan kondisi sumber daya. Seperti itu. Ini yang perlu kita hati-hati. Nah, ini kalau kita lihat di sini tadi, kalau kita klopkan dengan data time series PNBP gitu kan. Kalau kita lihat di sini, kita lihat pertama ada Applicable Agreement, di sini terjadi PNBP peningkatan yang sangat besar di tahun 2003 gitu kan. Karena di sini kapal asing pertama kali masuk. Tapi setelah kapal asing masuk, mereka sudah dapat leluasa, PNBP turun kembali, perlahan-lahan turun, dan puncak penurunan di antara 2008 sampai 2010 gitu kan. Lalu sedikit mengalami peningkatan lagi ketika industrialisasi perikanan. Ada hal menarik di sini. Kalau kita lihat dari 2015 sampai 2019 di sini, di mana di sini adalah 100% investasi penangkapan itu dilakukan oleh dalam negeri dan 0% untuk investasi asing, tapi PNBP-nya naik di sini. Nah, ini menarik karena dan sekarang PNBP cenderung terus meningkat juga karena memang ada sedikit perubahan di tarif. Nah, ini juga penting untuk kita perhatikan bagaimana supaya kita tidak keliru di dalam merumuskan kebijakan. Ini pertumbuhan ekonomi perikanan cukup tergoyang ketika COVID ya. COVID kemarin kita cukup tergoyang. Biasanya pertumbuhan ekonomi perikanan itu selalu di atas rata-rata pertumbuhan nasional, dan pertanian waktu pandemi COVID kemarin cukup terganggu. Dan ini potensi, saya kira saya tidak terlalu banyak di sini membicara ini, yang sudah banyak yang mengalami overeksploitasi. Dan kalau kita lihat di sini ya, ternyata hanya 11 yang statusnya moderat, 53 statusnya fully eksploitasi, dan 35 yang statusnya over eksploitasi. Artinya di sini kita perlu hati-hati di dalam memberikan kuota penangkapan ikan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sekali lagi, ini adalah berbasis data, data time series yang ada di kita. Ini yang lagi ramai di dalam sekarang ini ketika Amerika menurunkan permintaan impornya khusus untuk udang. Sekarang udang mengalami penurunan harga. Kenapa terjadi demikian? Karena rupanya kalau kita analisis datanya, memang sangat memungkinkan itu terjadi. Karena apa? Karena kita selama ini ekspor komoditas perikanan kita di Indonesia saat ini sangat tergantung sama udang, sama tongkol cakalang, sama cumi, sotong gurita, dan rajungan. Ini tingkat konsentrasinya sangat tinggi. Artinya ketika udang terganggu, gitu kan, udang terganggu, dan sebagian lebih dari 80% ekspor kita udang ke Amerika, ketika terganggu maka kinerja ekspor juga akan terganggu. Nah, ini juga penting kita perhatikan. Saya kira di akhir ini sekali lagi saya ingin menekankan bahwa inti dari ekonomi biru itu adalah keadilan sosial. Dan bagaimana data time series ini bisa mendukung ekonomi biru itu adalah bagaimana data-data yang ada, data-data kelautan dan perikanan itu bisa mendorong keadilan sosial, khususnya yang ada di masyarakat Kalimantan Barat, lebih umum lagi yang ada di masyarakat Indonesia. Tanpa adanya menciptakan sebuah keadilan, saya kira ekonomi biru itu menjadi keniscayaan. Saya kira demikian. Terima kasih. Mudah-mudahan waktunya tidak berlebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.